teman-teman semua, jumpa lagi di vlog Mama Gabriel. Semoga semuanya tetap semangat dan selalu sehat ya. Kali ini aku mau sharing tentang bagaimana cara membuat baby atau anak kalian suka makan. Makannya di sini bukan cuma makan yang ngemil-ngemil gitu ya, tapi makan makanan padat juga. Dan biasanya ini menjadi tantangan bagi para new mom dalam memberi makan kepada si buah hati kalian. Nah, biasanya kalau anak baru mulai makan itu di usia 6 bulan. Nah, aku akan start dari usia 6 bulan dan sampai saat ini juga masih aku terapkan cara-cara yang aku rangkum ini, dan semoga bermanfaat untuk new mom kalian. Dan di sini sebagai disclaimer, saya bukan sebagai dokter spesialis anak atau apapun itu, karena saya di sini hanya sharing berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga dari sumber-sumber knowledge yang aku dapetin dari buku-buku, dari blog para mami-mami yang sudah lebih berpengalaman, dan juga ini merupakan murni dari pengalaman-pengalaman yang sudah aku trial dan error selama ini. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan like dan share, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di Mama Gabriel, dan aku mengucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe di channel YouTube aku. Oke, biasanya baby itu baru makan di usia 6 bulan. Nah, ketika usia 6 bulan, kita mulai mengenalkan mereka kepada makanan padat. Dan itu merupakan tantangan yang cukup berat bagi para new mom yang mungkin mempunyai anaknya yang picky eater atau yang agak sulit makan. Nah, di sini aku mau sharing tips-tips yang sudah aku rangkum ini kepada kalian. Semoga bermanfaat ya. Nah, kalian harus dudukin baby kalian di high chair. Nah, kenapa di high chair? Karena dengan di high chair itu kalian bisa sangat membantu kalian dalam memberi makan kepada bayi kalian. Kalian bayangin dong kalau kalian nggak biasain baby kalian dari kecil untuk duduk di high chair, itu pasti kalian akan mengalami kesulitan ke depannya. Jadi menurut prinsip yang aku anut, anak semakin kecil kalau didisiplinkan, kalau diajarkan dan dibiasakan akan lebih mudah untuk mengikuti apa yang kita mau. Jadi misalnya kalau kalian memang sudah melatih mereka dari sejak kecil untuk makan duduk di high chair, nah itu kedepannya dia akan duduk di meja makan untuk makan. Nah, kalau kalian tidak biasakan, biasanya ada yang digendong sambil makan, sambil jalan-jalan digendong. Nah, itu akan sangat menyulitkan kalian ke depannya. Tentu berat badan baby kalian kan tidak akan segitu-gitu aja ya. Tentu pasti kan berat badan baby kalian akan bertambah. Kalau kalian gendong sambil makan, ya capek dan berat dan sangat sulit nanti dilakukan. Nah, sedangkan duduk di high chair itu sangat membantu sekali. Jadi yang pertama tipsnya adalah duduk di high chair. Yang kedua, ketika baby pada usia 6-12 bulan, yang paling utama adalah ASI. Nah, jadi atau susu formula. Jadi makanan padat itu masih sebagai makanan selingan. Jadi kalian pertama masih tetap mengutamakan ASI atau susu formulanya, baru kalian beri makanan padat. Nah, ketika usia 6 makan pada waktu 6 bulan, kalian harus memperhatikan jeda waktu ketika kalian setelah memberi ASI dan memberi makanan padat. Nah, biasanya kalau dulu aku pagi selalu memberi ASI dulu, setelah itu selang 2-3 jam aku mengenalkan dia kepada makanan padat kepada dia seperti pure buah-buahan. Jadi pure buah-buahan atau pure sayur-sayuran. Nah, itu aku kenalkan kepada Gabriel. Nah, selang 3 jam kemudian dia akan menyusu lagi. Nah, tapi kalau sudah di atas 9 bulan, aku mengganti jadwal makannya. Jadi yang pertama makanan padat dulu pagi-pagi, setelah itu kalian baru memberikan ASI atau susu formula. Kenapa? Karena dengan begitu bayi akan lebih mengetahui kalau dia lapar itu dia akan mencari makanan padat. Nah, aku udah mulai itu dari usia 9 bulan, dan biasanya aku selang, jadi misalnya dia makan padatnya pagi, dia bangun langsung aku kasih makanan padat, misalnya seperti oatmeal dan buah-buahan atau roti tawar. Makan dulu, setelah itu 2-3 jam baru dia minum ASI. Nah, tips yang ketiga, kalian harus beri waktu makan kepada
baby kalian atau anak kalian. Nah, dari baby biasanya aku udah kasih waktu yaitu 20 menit. Jadi ketika 20 menit sampai 30 menit lah paling mentok itu kalau misalnya dia makan, habis nggak habis itu aku angkat. Kenapa? Nah, kalau misalnya dia aku nggak kasih waktu untuk makan, nanti makannya jadi kebiasaan lama. Dan waktu itu aku makan biasa sambil menghibur dia gitu, entertaining dia. Misalnya dia lagi susah makan, aku kasih mainan atau ajak main sambil makan. Dan misalnya dia ada masa-masa saat-saat dia dimana susah untuk makan. Tapi ketika aku kasih dia waktu 20-30 menit itu berlangsung sampai sekarang dan dia makannya nggak pernah lama. Dan itu menurut aku mengajarkan kepada anak untuk makannya nggak lama-lama dan ya masih medium lah ya, nggak terlalu cepat juga. Nah, yang keempat, naik teksturnya lebih cepat. Jadi waktu itu dari 6 bulan sampai 7 bulan itu Gabriel masih makan pure gitu, masih makan pure buah-buahan, sayur-sayuran, daging gitu ya. Nah, setelah itu 7 bulan kemudian dia udah makan kayak nasi tim yang lembut. Jadi dia kalau nggak salah skip bubur. Aku nggak pernah buat bubur. Sebenarnya tergantung lagi kepada anak dan baby kalian gimana. Jadi nggak semua baby dan anak itu sama. Jadi kalian perhatikan aja, cuma naik teksturnya menurut aku harus lebih cepat. Kenapa? Agar anak-anak itu belajar untuk mengunyah dan tidak mengemut makanan. Kalau makanannya terlalu lembut, dia akan suka untuk mengemut makanan nanti ke depannya. Ini menurut saya ya. Jadi kalian naikin teksturnya, misalnya kayak makan nasi tim yang lembut gitu. Jadi biasanya aku tim nasinya. Terus setelah itu kayak umur setahun dia udah makan nasi biasa sama seperti orang dewasa. Yang kelima yaitu selalu aku menekankan atau memberikan suasana yang menyenangkan ketika makan dimulai. Ketika sesi makan dimulai. Kenapa? Karena dengan begitu anak-anak akan excited gitu. Dia akan senang dan ngerasa wah makanan ini menyenangkan gitu. Jadi ketika memberi makan kalian juga harus senang, juga harus positif. Jadi kayak kalau tiap suapin makan kita ikut muka mulut, terus kita ikut ngunyah-ngunyah, nyam 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 kayak gitu. Jadi dia ikutan untuk mengunyah makanannya. Dan juga saya selalu nggak pernah marahin Gabriel. Mungkin pernah marah gitu ya, dongkol karena makanannya nggak dihabisin. Ada masa-masa dia yang kayak gerakan tutup mulut gitu yang susah banget untuk diajak makan. Nah, kalau seperti itu kita sebagai orang tuanya harus sangat bersabar karena emang pernah aku juga declare aku mendingan mendingan begadang daripada ngatasin anak yang nggak mau makan. Jadi rasanya gimana ya kalau kita udah makan, udah masak capek-capek, terus anak kita nggak mau makan sama sekali. Nah itu di sana kalian harus bersabar dan mungkin ada masa-masanya seperti masa-masa anak atau baby tumbuh gigi. Jadi masa-masa dia jadi susah makan, jadi dia nggak mau makan dan mau kalian kasih apapun dia akan tutup mulut. Tapi biasanya aku siasatin, mungkin aku kasih biskuit, kasih makanan-makanan ringan yang daripada dia nggak makan sama sekali. Jadi ada masa-masanya itu. Kalian bisa untuk mencari ide bagaimana atau mengolah makanan menjadi yang lebih menarik untuk anak-anak. Misalnya mungkin dia lebih suka makanan yang asin atau makanan yang manis. Nanti kalian bisa tahu di mana sih kesukaan anak kalian itu, makanannya seperti apa sih gitu. Nah setelah ia udah mulai suka makan, nah sejak umur 1 tahun itu makannya sedikit-sedikit udah mulai ngikutin makanan yang di meja makan kita. Nah makanannya memang nggak pedas, tapi berusaha aku memberikan dia makanan yang benar-benar kayak makanan kita aja gitu. Jadi paling kayak daging digunting kecil-kecil, sayur digunting kecil-kecil. Dan sampai sekarang puji Tuhan Gabriel tidak ada kesulitan untuk makan. Dan menurut aku mungkin dari yang udah aku terapin dulu-dulu dari sejak dia baby, itu yang memberikan dampak ke sekarang dia menjadi anak yang nafsu makannya bagus. Dan itu benar-benar kalian harus punya metode dan cara-cara untuk mengatasi anak, bagaimana dia agar membuat
saat-saat makan itu menyenangkan. Misalnya anak kalian itu memang kalian udah ganti makanan, kalian udah pakai cara apapun, dia tetap nggak mau makan. Menurut aku, dan ini juga aku ngelakuin, aku memberi nonton Gabriel. Nah, aku memberi nonton Gabriel itu saat dia sudah bisa ngomong seperti mama, papa, misalnya kayak huruf belakangnya, misalnya mobil, dia ngomong bil gitu. Jadi aku udah tahu nih dia udah bisa ngomong berarti, jadi nggak ada kesulitan untuk berbicara. Jadi yang ditakutkan oleh ibu-ibu kan biasa kalau dikasih nonton gadget kan keterlambatan bicara ya, kayaknya yang paling banyak ditakutkan. Nah, menurut aku dengan memberikan gadget itu juga bisa membantu kita sebagai mami, sebagai mama, sebagai ibu untuk mengatasi anak yang susah makan, mungkin dengan diberikan gadget di depan anak. Dan itu juga aku lakuin, sampai sekarang aku lakuin, dan tapi mulai sekarang udah aku kurangin. Jadi kalau misalnya Gabriel itu nonton gadget itu cuma sambil makan, dan itu aku alarmin yaitu selama 30 menit. Jadi itu cuma dia di lunch dan di dinner. Jadi sehari itu dia nonton gadget cuma 1 jam. Jadi dia kayak nonton YouTube Kids itu 1 jam. Nah, dulu itu aku pernah baca, dulu itu kan penelitiannya bilang lewat American Pediatric Association itu dia bilang anak boleh dikasih gadget itu sehari 2 jam. Tapi kata adik aku sekarang udah berkurang, jadi kalau misalnya kalian mau kasih gadget untuk nonton itu sehari 1 jam. Nah, dengan kalian memberikan gadget kepada baby kalian atau kepada anak kalian, tapi aku nggak saranin ini, cuma kalau udah mentok banget dan emang nggak bisa banget gitu ya, dia makan udah dengan cara apapun, kasih gadget menurut aku nggak apa-apa, asal dibatasin dan jangan deket-deket tentunya ya, Mam. Jadi kalian lihat baby kalian udah bisa bicara atau belum. Dan pas saat kalian kasih gadget, biasanya aku juga sambil ngomong, jadi aku sambil ikut gitu. Jadi aku diemin, aku suapin gitu nggak, tapi aku ketika dia nonton gadget aku bilang, oh iya, oh itu ada Robocarpoli ya, Robocarpolinya lagi apa ya, aku cerita terus gitu. Aku jadi ajak dia ngomong dan ngomongin apa yang dia tonton. Jadi dia nggak cuma kayak diam nonton satu arah aja, tapi dia juga dengerin mamanya ngomong. Nah, itu menurut aku yang kalian harus perhatikan dalam memberikan gadget kepada anak kalian. Nah, sekian tips-tips dan trik dari aku, dan menurut aku anak semakin besar akan semakin mengerti bahwa dia makan nggak mesti pakai gadget. Dan beberapa hari ini Gabriel udah aku kurangin untuk nonton sambil makan, nonton YouTube-nya sambil makan. Jadi menurut aku memang masa-masa awal adalah masa-masa yang lebih sulit untuk makan, tapi kedepannya percayalah kalau kalian misalnya konsisten dan menerapkan prinsip-prinsip dalam memberi makan yang aku terapin ini, lama-lama anak kalian juga pasti akan gampang untuk makan. Oke, tetap semangat ya Mam ya. Emang pekerjaan ibu ini pekerjaan yang paling tidak mudah dan yang paling gak ada sekolahnya juga. Jadi biasanya trial dan error, tapi menurut aku it's worth it. Ya nggak Mam? Oke, sekian dulu cerita dan sharing vlog aku tentang bagaimana membuat anak untuk suka makan, atau bagaimana cara untuk memberi makan kepada baby atau anak kalian. Semoga vlog aku bermanfaat, dan sampai jumpa di vlog aku berikutnya.